Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, silakan ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Siap, gerak. Baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ananda semua. Apa kabarnya pada hari ini? Ya. Coba dicek dulu kebersihan kelasnya. Kalau ada sampah di bawah kursi masing-masing, silakan diambil dulu. Tidak hadir pada hari ini? Nah, siapa yang tidak hadir? Satu orang, Bu. Ayatillah kemana? Oh, sakit. Ya, semoga teman yang sakit segera secepat sehat kembali ya. Bisa berkumpul di kelas ini lagi belajar. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran, Ibu ingatkan kembali dulu kesepakatan kelas kita, yaitu yang pertama disiplin, ya, disiplin dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, menjaga kebersihan kelas, ya. Yang ketiga, saling menghargai, dan yang keempat, ini menggunakan, iya. Jadi jangan ketergantungan dengan kalkulator, ya. Oke. Nah, sebelum kita lanjutkan materi hari ini, ada yang tahu, masih ingat apa itu bunga pada keuangan, ya, matematika keuangan? Bukan bunga pada pembelajaran biologi, ya. Nah, pada keuangan. Masih ingat? Ya, apa itu? Ya, silakan, Auren. Bunga adalah jasa dari pinjaman atau simpanan yang dibayarkan pada akhir dalam jangka waktu tertentu. Ya, aplaus untuk Auren, ya. Nah, jadi jasa pinjaman atau simpanan sesuai jangka waktu yang telah ditentukan. Nah, kemudian kita di sini sering menggunakan persen. Nah, ini 2% kali 500.000. Nah, siapa yang bisa menjawab 2% kali 500.000? Ya, silakan. Coba dituliskan ke depan. Nah, bagaimana ini menghitung 2% kali 500.000? Ya, di sebelah sini aja. %, itu 20 angkanya. Oh ya. Oke. Ya. Terima kasih Wan Nopla. Nah, kita cek ini sudah benar? Ya, ini 2%, ya. 2% itu 2/100. Nah, ini dikali 500.000, hasilnya adalah 10.000. Ini sama-sama dibagi 100. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Wan Nopla. Nah, pada hari ini kita akan lanjutkan setelah kemarin tentang bunga, ya. Sekarang kita lanjutkan dengan bunga tunggal dan bunga majemuk, ya. Apa itu bunga tunggal? Apa itu bunga majemuk? Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu melalui diskusi kelompok. Jadi nanti kita akan berdiskusi
Murid dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan bunga tunggal dan bunga majemuk. Nah, ya. Nah, ada dua, bunga tunggal dan bunga majemuk. Nah, apa manfaat belajar bunga tunggal dan bunga majemuk ini dalam kehidupan sehari-hari? Nah, kalau tentang bunga, nah sering kita jumpanya bunga itu di mana? Di bank. Ya, bunga bank, ya, bunga uang di bank, simpanan di bank. Terus apa lagi? Ya, di koperasi, ya, di koperasi kalau nyimpan uang di koperasi atau meminjam uang di koperasi juga ada bunganya. Nah, ya. Nah, sekarang kalau bunga tunggal dan bunga majemuk ini, ya, manfaatnya antaranya itu mengelola keuangan pribadi. Misalnya bagaimana strategi untuk menabung itu nanti. Karena dia ada dua jenisnya ya kan, bunga tunggal dan bunga majemuk. Nah, bagaimana perbandingannya nanti antara bunga tunggal dan bunga majemuk ini? Kemudian mengetahui cara kerja tabungan. Nah, ini juga tidak luput dari ini tabungan di bank misalnya kan, deposito atau pinjaman. Kemudian yang ketiga mungkin bisa untuk menghitung yang mau nyicil motor ya, mau beli handphone yang harganya lumayan mungkin mau nyicil. Nah, bisa ya menghitung tergantung nanti sistemnya bagaimana, apakah bunga tunggal atau bunga majemuk. Kemudian menghitung misalnya mau nyicil perumahan, mau beli rumah ya. Nah, ini bisa bunga tunggal atau bunga majemuk. Nah, kita lihat dulu apa itu bunga tunggal. Coba ada yang bisa membacakan? Ya, silakan, Nak. Bunga tunggal yaitu bunga yang dihitung hanya dari modal awal atau pokok saja, tanpa memperhitungkan bunga yang sudah didapat sebelumnya. Nah, ya. Bunganya itu tidak diperhitungkan. Jadi modalnya tetap ya. Setiap periodenya mau per bulan, mau per tahun. Jadi modal awalnya tetap tidak ada berubah. Jadi modalnya tidak ada berubah, segitu aja. Kalau misalnya 10 juta ya 10 juta tiap bulan atau tiap tahun. Nah, jadi modalnya tidak berubah. Ya. Nah, ini rumus untuk bunga tunggal ini. Ya, B ya. B sama dengan M kali I kali T. B itu apa? Nah, B itu bunga. Kemudian M-nya modal awal, I-nya suku bunga per periode. Kemudian T lama waktu atau periodenya. Ya. Nah, jadi nih tinggal mengalihkan modal kali suku bunganya berapa persen ya. Ini tadi yang contohnya nih kan ada kita 2% misalnya. Kemudian kali waktunya. Nah, itu untuk bunga tunggal. Nah, sekarang bagaimana dengan bunga majemuk? Nah, bunga majemuk itu seperti apa? Oh, ini urutannya salah nih. Ya. Nah, bunga majemuk ini bunga yang dihitung berdasarkan modal awal ditambah bunga yang sudah diperoleh sebelumnya. Ya, artinya apa? Modal kita itu bertambah terus dengan bunganya. Nah, kalau yang bunga tunggal tadi itu modal awalnya tetap segitu aja. Dia terpisah dengan bunganya. Tapi kalau bunga majemuk dia misalnya dalam 1 bulan dapat bunganya 100.000, nambah ke modal kita. Nanti di bulan kedua berarti modalnya misalnya dari 10 juta ditambah dengan 100.000. Nah, jadi dia modal awalnya berubah. Dia semakin besar modalnya. Ya. Nah, karena dia bunga sebelumnya ikut dihitung sebagai modal yang baru. Ya. Nah, nampak kan perbedaan dari bunga tunggal dan bunga majemuk? Ya. Nah, ini untuk rumusnya. Untuk bunga majemuk ada perbedaan ya dengan yang bunga tunggal tadi. Ini ada bentuknya MT sama dengan M kali 1 tambah I dipangkatkan T. Nah,
Keterangannya kalau MT itu jumlah modal setelah ditambah bunga, ya. Ini dah dijumlahkan dengan bunga, modal akhirnya ini. Kemudian kalau M saja itu adalah modal awal kita tadi. Kemudian I suku bunga per periodenya, apakah per bulan atau per tahun. Kemudian T lama waktu atau periode. Nah, di sini kalau ini kan kita menghitung modal, jumlah modal terakhirnya kan. Kalau di bunga tunggal tadi rumusnya untuk mencari bunganya, ya. Nah, kalau berarti kalau untuk mencari bunganya untuk bunga majemuk ini adalah B sama dengan MT kurang M. Ya, MT ini hasil kita hitung ini tadi. Yang M itu adalah modal awal. Jadi kalau MT kan jadi modal sudah ditambah dengan bunga dikurangi modal awal. Nah, itu adalah bunga yang kita peroleh setelah akhir periode tertentu. Ya. Nah, itu perbedaannya nampak antara bunga tunggal dan bunga majemuk. Nah, biar lebih paham lagi, ya, silahkan sekarang bentuk kelompoknya masing-masing seperti yang sudah kita bagi kemarin. Ini LK-nya. Silakan diskusikan permasalahan yang ada pada LK tadi. LK yang sudah Ibu berikan. Kemudian dibaca sebagai referensinya, boleh dibaca buku cetak yang sudah kalian pegang, ya, untuk menambah pengetahuannya tentang bunga tunggal dan bunga majemuk jika ada yang ragu. Silakan diskusikan terlebih dahulu. Ini ya. Nah, ini rumus yang terakhirnya tadi ya. Bisa? Ini dirubah 6% jadi berapa? 6/100 sama dengan? Nah, Andi memilih tabungan dengan sistem bunga tunggal 6% per tahun. Nah, jadi pertanyaan yang pertama berapa? Iya. Ya, untuk yang pertanyaan yang kedua itu sudah bisa menggunakan kalkulator ya, sudah dibolehkan menggunakan kalkulator. Gimana? Yang cara mencari jika waktu ditambah 5 tahun, 3 tahun itu 180, berarti 180 dibagi 3 dapat 60. 60 dikalikan dengan 5 gitu, Bu. Ini cari dari awal berarti. Berarti ini harus ditambahkan lagi untuk mencari berapa total uangnya. Jadi 1 juta. Iya, bukan dikali. Ditambah. Tambah modal. Iya. Ini dulu selesaikan ini, masih ada. Sama dengan, Bu. Bukan, buat di sini. M sama dengan M0 ditambah B. Kan ada di bukunya tuh, kalau nggak salah ada tuh. Pak dibaca di bukunya lagi. Ada. Ya. Dengan kalau bunga majemuk itu kan untuk menghitung ininya ada modal akhirnya yang didapat ini. Ya. Berarti untuk mencari bunganya kita kurang. Nah, kalau rumus ini kita mencari bunga dulu. Ya kan? Baru kita bisa menghitung modal akhirnya berapa. Nah, ini
Kalau 5 tahun bagaimana? Berarti kan lagi ke sini lagi. Nah, nanti bagaimana perbandingannya ini sama ini, terus ini sama ini? Ini masih kitanya modal. Iya, 300.000 betul. iya betul 300.000. Atau dari bunga itu aja bisa juga kita membandingkan kan perbandingannya. Ini kalau pakai bunga tunggal dia perbandingannya berapa? Kayak mana? Kalau pakai bunga majemuk dia segini ya. Bagaimana kalian melihatnya ini? Mana yang lebih menguntungkan? Itu dia arahannya. Karena ini. Modalnya terus betul. Nah itu tuh yang mau kita ambil. Makanya dibuat 2 perbandingannya langsung. Nah untuk yang ini, yang pertama ini kan baru bunganya aja. Pertanyaannya apa? Total uang ini. Iya, total uang. Berarti kan kalau total uang berarti modal ditambah apa? Iya. Berapa modal akhir jadinya? Ini untuk mencari bunga. Bunga di bunga majemuk. Ini kan bunga tunggal. Kalau yang si Andi pakai bunga tunggal. Nah, apa perbedaannya? Salah satu kelompoknya maju ke depan, kita ice breaking terlebih dahulu. Nah, coba perhatikan ke depan semua dulu biar tahu caranya. Kalau ibu sebut pagi, tepuknya 1 kali. Ya, pagi 1 kali. Kalau ibu sebut siang, tepuknya 2 kali. Kalau sebut malam, ibu sebut malam, itu tepuknya tak boleh berbunyi. Nah, ya tidak boleh berbunyi tepuknya, berarti nggak sampai. Ya, bisa? Ayo kita coba. Pagi, pagi, siang, pagi, pagi, siang, malam. Oke, mantap semuanya. Konsentrasi. Oke, silakan kelompok yang akan tampil dari kelompok 1 dulu, terlebih dahulu ya. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, setelah diskusi dengan kelompok masing-masing tadi, inilah hasil dan pembahasan yang akan disampaikan oleh kelompok saya. Masalah tentang bunga tunggal dan bunga majemuk. Soalnya yaitu 2 bersaudara, Andi dan Dina, sama-sama menabung di bank sebesar 1 juta rupiah. Andi memilih tabungan dengan sistem bunga tunggal 6% per tahun. Sedangkan Dina memilih tabungan dengan sistem bunga majemuk 6% per tahun, di mana bunga dihitung setiap tahun dan ditambahkan ke pokok. Mereka berdua berencana membiarkan uangnya selama 3 tahun. Persoalannya ada 4. Yang pertama, berapa total uang yang dimiliki Andi setelah 3 tahun? Yang kedua, berapa total uang yang dimiliki Dina setelah 3 tahun? Yang ketiga, siapa yang memiliki tabungan lebih besar? Mengapa berbeda padahal persentase bunganya sama? Jika waktu ditambah tinggal 5 tahun atau 10 tahun, kira-kira bagaimana perbandingannya? Baiklah, ini jawaban dari kelompok kami. Berdasarkan soal, diketahui modal MO sama dengan 1 juta rupiah. Kemudian I atau Suku bunga yaitu 6% per tahun atau sama dengan 0,06.
dan T atau periode yaitu 3 tahun. Pertanyaan yang pertama, berapakah total uang yang dimiliki Andi setelah 3 tahun? Andi itu menggunakan bunga tunggal. Yang pertama dulu, kita cari bunga yang dimiliki Andi setelah 3 tahun. Yaitu B sama dengan MO dikali I dikali T. Sama dengan M-nya tadi 1 juta. Dikali dengan I, yaitu 0,06. Dan T-nya yaitu 3 tahun. Maka jawabannya sama dengan 180.000. Tentunya teman-teman, karena yang ditanyakan pada soal pertama itu adalah total uang, maka uang M sama dengan MO, yaitu modal awal ditambah dengan bunga yang sudah kita cari tadi. Di mana modal awalnya yaitu 1 juta rupiah, itu bunga 180.000. Sehingga total uang Andi setelah 3 tahun yaitu 1.180.000 rupiah. Karena Dina itu Silakan kelompok lain, ada yang mau bertanya? Ya. Mengapa hasil dari bunga majemuk itu lebih besar daripada bunga tunggal? Nah, kembali kelompok 2 menanyakan kenapa hasil dari bunga majemuk itu Besar daripada bunga tunggal. silakan kelompok 1 kembali mungkin menjelaskan kenapa ini lebih besar bunga majemuk. Alasannya karena Dina tersebut menggunakan sistem bunga majemuk, yaitu bunga majemuk itu sistemnya modalnya terus bertambah dari modal awal, sedangkan bunga tunggal itu modalnya tetap. Ya, terima kasih kelompok 1. Gimana kelompok 2? Sudah paham? Ya, itu ya. Jadi karena bunga majemuk ini dia modalnya bertambah terus ya. Tadi kan bunganya setiap tahun ada. Dia masuk ke modalnya. Ya. Sehingga dihasilkanlah itu bunga majemuk itu bunganya lebih banyak daripada bunga tunggal. Nah, selanjutnya kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Baik, dari hasil yang dijelaskan dari beberapa kelompok tadi, kita melihat dari bunga tunggal dan bunga majemuk itu perbedaannya. Ya. Nah, jika kalian ingin menabung di sana antara menggunakan bunga tunggal sama bunga majemuk, mau pilih yang mana jadinya? bunga majemuk. Nah, bunga majemuk. Jadi, manfaatnya apa kira-kira kita? Uang kita terus bertambah. Iya, kita uangnya lebih, tentu kita pengennya uangnya yang lebih banyak. Nah, itu jadi pembanding sama kita mau yang mana mau kita gunakan nantinya. Nah, itu salah satu dia kita memerlukan mengetahui tentang bunga tunggal dan bunga majemuk ini. Ya. Nah, kaitannya yang lainnya apa? Ya, selain di tabungan, ya, kemudian di apa lagi? Di pinjaman ya. Kalau pinjaman maunya bunganya yang lebih besar atau yang lebih kecil? Yang kecil. Nah, kalau mau minjam cari bunganya yang lebih kecil supaya angsurannya lebih kecil. Ya kan? Nah, kemudian selain itu kita di bank itu sering nanti mungkin kalian di dunia kerja atau mungkin kalian bisnis itu ada investasi, ya kan? Ada deposito. Setelah kita mempelajari materi pada hari ini, nah silahkan dituliskan di kertas selembar masing-masing apa yang telah kamu dapatkan dari pembelajaran pada hari ini, kemudian manfaat yang dirasakan jika
kalian memahami materi ini ya, setelah mempelajari materi ini dan kesimpulannya. Nah, demikianlah untuk pembelajaran kita pada hari ini ya. Untuk pembelajaran pertemuan berikutnya silahkan kalian baca itu tentang anuitas ya. Nah, setelah selesai pelajaran anuitas, besok baru kita melakukan ujian ya. Nah, untuk pembelajaran pada hari ini kita cukupkan dengan mengucapkan hamdalah. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.